قلبي بجاه النبي والآل والصحب. الحمد لله ثم الحمد لله. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita dapat berkumpul di masjid ini, memenuhi daripada undangan Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala di dalam menunaikan salat subuh secara berjamaah. Semoga setiap langkah demi langkah kita Bapak Ibu menuju ke masjid ini akan menjadi penglebur dosa bagi kita semua, menjadi ladang pahala untuk kita semua, dan semoga semua kita yang hadir pada subuh hari ini setiap amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin rabbal alamin. Sebelum itu kami ingin mengucapkan minal aidin wal faizin kullu am wa antum bi khairin. Bapak Ibu, kenapa ucapan ini disebut dengan minal aidina wal faizin? Jadi kalau kita lebaran itu kan pasti kan minal aidin kan, al-aidin. Nah, apa minal aidin itu apa? Minal aidin wal faizin. Sebenarnya banyak definisi yang dijelaskan oleh para ulama, namun di sini paling tidak kita ada satu yang kita pahami, yang paling mudah, yang paling gampang untuk kita pahami, yaitu adalah yang pertama itu minal aidin. Aidin artinya apa? Kembali. Ya, artinya kembali. Karena pada sejatinya ketika orang-orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan, orang-orang yang mengisi waktu-waktunya di dalam bulan Ramadan dengan berbagai ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menahan segala hawa nafsunya di bulan suci Ramadan, minal aidin, dan dia akan berjumpa dengan bulan Syawal, yaitu di hari Idul Fitri. Maka disitulah dikatakan minal aidin, orang-orang yang kembali dari apa? Dari segala dosa-dosanya, kembali menjadi suci di hari Idul Fitri. Karena dikatakan oleh Rasulullah sendiri, Rasulullah mengatakan orang yang dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di hari Idul Fitri itu seperti kawaladin waladat ummuh, seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya, ya, kembali menjadi suci. Makanya disebut dengan kalimat minal aidin, semoga kembali suci, semoga kembali suci, semoga kembali suci. Wal faizin, ya, apa arti faizin? Yaitu adalah orang-orang yang menang, yang meraih kemenangan. Minal aidin wal faizin, orang yang meraih kemenangan. Kenapa meraih kemenangan? Karena kita di bulan Ramadan kita memenangkan pertandingan kita memenangkan perlombaan kita di dalam melawan hawa nafsu kita. Makanya disebut minal aidina wal faizin, orang yang kembali menjadi suci dan orang yang memenangkan pertandingan. Siapa? Ya kita. Insyaallah orang yang memenangkan pertandingan itu adalah orang yang melawan hawa nafsunya dan bisa menjinakkan hawa nafsunya. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau setelah Ramadan ini, pasca Ramadan, maka paling tidak ada 3 golongan manusia daripada kalangan orang-orang Islam ini akan muncul 3 golongan manusia. Yang pertama, golongan pertama, siapa mereka? Yaitu adalah orang yang rajin, yang istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan segala amal kebajikan, amal-amal soleh. Dari sebelum Ramadan dia rajin, masuk Ramadan dia lebih rajin lagi.
Setelah Ramadan, di pasca Ramadan, maka dia tetap rajin di dalam melaksanakan ibadah. Ya, ada orang sebelum Ramadan ngaji, ya ngaji, tetap dia buka Quran, sholat sunnah dilakukan, sholat qiyamul dilakukan, sedekahnya dikeluarkan, segala macam bentuk amal-amal soleh dilakukan sebelum Ramadan. Masuk bulan suci Ramadan, meningkatlah amal ibadah yang tersebut. Yang tadi sholat sunnahnya hanya 2 rakaat, sholat duhanya menjadi 4. Yang tadinya membaca Al-Quran hanya mungkin setengah juz satu hari menjadi 1 juz. Yang tadinya sedekah setiap harinya rutinitasnya adalah 5.000, meningkat menjadi 10.000. Semua rangkaian ibadah ketaatannya meningkat ketika masuk bulan Ramadan. Pasca Ramadan, apapun yang dikerjakan di bulan Ramadan itu terus berlanjut. Berlanjut. Nah, inilah kadang-kadang yang menjadi pertanyaan buat kita galau-galau. Pertanyaannya, karena ini baru contoh manusia yang pertama. Makanya sering kita dengarkan ulama itu mengatakan Ramadan madrasatun lil ummah. Ramadan itu adalah madrasah terbaik, sekolah terbaik untuk umat Islam. Sekolah terbaik untuk mendidik hawa nafsu kita itu adalah di bulan Ramadan. Kita lihat Bapak Ibu betapa luar biasanya Ramadan kemarin itu tuh. Ada beberapa orang yang mungkin kita lihat tidak pernah ke masjid pun ke masjid. Ada orang yang mungkin selama ini tidak bisa membaca Al-Quran, ketika masuk bulan Ramadan dia paksakan diri dia untuk baca Al-Quran. Ada orang yang tidak pernah sedekah di luar bulan Ramadan, ketika masuk bulan Ramadan bersedekah. Karena disitulah luar biasanya bulan Ramadan. Setiap manusia, setiap umat memaksakan hawa nafsunya, memaksakan dirinya untuk di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sungguh apa yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran itu sungguh maha benar. Allah katakan apa? Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung, sungguh sukses orang yang telah mensucikan dirinya, yang membersihkan dirinya. Ketika di bulan Ramadan dia memperbanyak baca istighfar, dia memperbanyak amal-amal soleh, dia tinggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tinggalkan perbuatan-perbuatan yang mengundang murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah Allah katakan orang-orang yang sukses. Qad aflaha man tazakka. Maka sungguh benar maka sungguh sukses orang yang telah mensucikan dirinya. Mereka menjaga dirinya dari perbuatan dosa. Karena kenapa? Karena mereka paham betul Bapak Ibu. Orang-orang yang seperti ini paham betul karena Tuhan yang disembah di bulan Ramadan sama persis seperti Tuhan yang disembah di luar bulan Ramadan. Makanya sering kita mendengarkan istilah kan, kun Ramadan, kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan. Jadilah kalian itu penyembah Rabb. Jadilah kalian itu hamba-hamba yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hamba-hamba yang menyembah bulan Ramadan. Ketika Ramadan rajin, ketika di Ramadan salat, ketika Ramadan sedekah, Masya Allah. Keluar Ramadan bejat lagi. Nah, itu golongan yang kedua. Golongan yang kedua. Ketika masuk bulan Ramadan, Masya Allah, golongan kedua ini. Sebelum Ramadan bermaksiat dia, dosa-dosa itu digawe galau. Masuk bulan Ramadan ngerim dia. Yang biasa berjudi stop dulu. Yang biasanya minum khamar stop dulu. Cuman hati gelisah Bapak Ibu. Kapan madu selesai ini? Aduh dah. Judi online, gatel lah ini. Cuman dia masih nahan.
nak minum khamar biasa minum tua misalnya, karena bulan Ramadan, dalam mak lama tetangga ni, jangan malu ini, tahan di bulan Ramadan, tahan. Kapan lah, pelan dikit Ramadan ini. Yang biasanya hal-hal yang bisa dilakukannya di pagi siang hari, di sore hari, tapi karena ada bulan Ramadan, dia tidak melakukan, terhalang. Dan bukan karena takut kepada Allah, bukan, tapi karena rasa tidak enak kepada manusia. Jadi bukan karena ingin menghormati Ramadan, bukan, karena ada rasa tidak enak, malu. Aduh, kena kata aku ngokok siang hari, cuman masuk belik ngokok di belik, biasa main judi online rami-rami, karena takut malu tadi, sudah main dewean di kamar. Pokoknya dia melakukan itu bukan karena takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, melainkan rasa malu terhadap manusia yang lain. Ini golongan yang kedua. Jangan sampai kita menjadi golongan yang kedua ini sebenarnya. Apalagi golongan ketiga. Golongan kedua ini orang-orang yang munafik. Golongan ketiga adalah orang-orang yang pembangkang terhadap perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya iblis itu, Bapak Ibu, iblis, yastarikhu fi yaumil aid. Iblis itu ketika hari Aid ngejerit sekuat-kuatnya, sehingga datanglah, apa bahasa kita tuh, sanak familinya lah, keluarganya lah, anak cucunya lah mungkin, datang menghampiri iblis. Dalam satu riwayat, mereka menghampiri iblis itu dan berkata, faqalu ya sayyidana ma al-ghabaka, wahai tuan kami, wahai pemimpin kami, atau keluarga, anak sanak famili, cucunya segala macam itu, apa yang telah membuatmu marah? Apa yang telah membuatmu berteriak begitu keras, begitu kencang? Kata anak buahnya tadi itu. Maka iblis mengatakan, pada hari ini tidak ada yang lebih membuatku sedih, yang lebih membuatku marah, kecuali di hari ini, di hari Idul Fitri, Allah mengampuni segala dosa-dosa orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Jadi iblis itu ngejerit. Karena apa? Di hari itu Allah ampuni semua dosa-dosa kita yang berpuasa imanan wa ihtisaban. Dalam keadaan iman, dalam keadaan ikhlas mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Di hari itu iblis menjerit. Sampai-sampai anak-anakku yang datang dan bertanya, apa yang membuatmu marah wahai Tuhan kami? Maka iblis mengatakan, tidak ada yang lebih membuatku marah pada hari ini kecuali Allah mengampuni segala dosa-dosa umat Islam yang berpuasa di bulan Ramadan. Maka anak-anak yang ngomong, kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kami lakukan supaya engkau ini senang? Maka iblis mengatakan, berikanlah anak-anak Adam itu hawa nafsu, yang mana mereka itu condong terhadap makanan-makanan yang lezat, kepada pakaian-pakaian yang bagus, kepada kendaraan-kendaraan yang mewah, kepada segala bentuk macam lawamah, nafsu yang tercela. Oh siap. Makanya Bapak Ibu, kalau kita perhatikan di hari Lebaran itu, masya Allah, tak katik makanan yang tak katik. Makanan yang katik itu, yang biasanya di luar Ramadan, tak katik di Lebaran atau segala bentuk macam makanan di hari ini tuh metu gaduh. Maksubahnya, 8 jamnya, tak tahu lagi apa namanya pun. Pokoknya banyak nih, kue lapisnya, macam-macam segala bentuk jenis makanan di hari Lebaran keluar. Dan di hari itulah kita kadang-kadang lumpuh. Kita kalau Lebaran itu apa ngelumpuh bahasa umum itu, makan, maju, nampung, becak balas dendam nih dengan Ramadan itu nah. Ini dia ngentak kona. Pagi butuh makan ketupat, balik dari masjid ketupat lagi. Pokoknya ngomong sama bini itu, pokoknya lagi Lebaran aku nak makan nasi, aku nak makan lontong ketupat. Pikir lah, pagi makan ketupat, siang ketupat, itu santan galau. Santan galau itu.
kolesterol naik, asam urat naik. Tanpa kita sadari mungkin ini adalah segala sesuatu upaya daripada iblis tadi. Ajulah makan, kamu minum sakit kamu habis ini. Nah, habis ini bakso iblis tadi kan itu. Makanlah kamu santan banyak-banyak, sakit kamu. Karena kalau kita pikir orang yang beriman, yang berakal, yang akalnya sehat, masih beriman, pasti dimakan tuh ya secukupnya baik. Sudah lontong, sudah siang kayak makan ya agak sehat lagi, beli sayur. Ini kadang-kadang lupa, Pak. Aku kadang lupa kalau lebaran makan. Ya lah jarang nyenggol sayur. Lah jarang makan sayur bayam, katu. Ya enggak apa senggol lagi sudah kalau lebaran tuh. Makanya kadang-kadang sahuran lah BAB itu deh. Karena apa? Yuk keras-keras kalau yang masuk ini. Tidak pernah makan serat-serat lagi, sayur-sayur tidak masuk lagi, buah-buahan lah tidak masuk lagi. Nah itu. Jadi menjerit iblis itu ketika di hari Idul Fitri. Kemudian kelompok yang ketiga, orang yang tidak ada perubahan sama sekali, yaitu tadi kelompok pembangkang. Di luar Ramadan, ya itulah. Berjudi laju berjudi, minum khamar, ya minum khamar, segala macam maksiat itu ya dilakukan. Berzina ya berzina, mencuri ya mencuri. Masuk bulan Ramadan, ya seperti itulah. Judi terus judi, lanjut, tak ada perubahan, tak ada bedanya bagi dia. Nah ini sudah insyaallah lah, hati di sini, hati insyaallah di sini. Di sini kan uangnya berilmu kan loh. Uang berilmu kan loh. Kalau tak berilmu, mungkin jangan berdebat uang sini nih. Kalau masih berdebat itu berarti banyak ilmu. Kalau di sini nih berilmu kalau masya Allah alim-alim di sini nih. La suhu kalau. Jangan sampai kita jadi uang ketiga nih. Nauzubillah tsumma naudzubillah. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ketika berbicara tentang masalah Syawal, karena saat ini kita berada masih di bulan Syawal, maka Syawal itu banyak juga para ulama yang mendefinisikan makna Syawal. Makna Syawal itu banyak. Ada yang mengatakan artinya itu irtafa'a, ada lagi mengatakan ibtidaul khair, macam-macam definisi daripada ulama-ulama yang mengatakan yang memaknai arti Syawal. Paling tidak, yang pertama ada ulama yang mengatakan makna itu adalah irtafa'a. Apa irtafa'a? Meningkat atau ada peningkatan. Nah, itu arti makna Syawal. Meningkat atau adanya peningkatan di dalam kehidupannya, apapun itu. Meningkat imannya, meningkat takwanya, meningkat ibadahnya, meningkat amalan-amalan solehnya, dan yang paling penting dari yang penting adalah meningkat akhlaknya. Makanya tadi Ramadan itu luar biasa. Akhlak, pendidikan akhlak terbaik itu adalah di bulan Ramadan. Betapa luar biasanya Bapak Ibu ketika kita pengen menggibah karena Ramadan, karena puasa, kita tahan. Ketika ada orang menggibah, menggunjing, membicarakan keburukan orang lain, aku puasa, tahan. Itulah mendidik, membunuh karakter hawa nafsu yang buruk dalam jiwa kita. Ketika ada orang mengajak kita berribut, tahan. Itulah mendidik akhlak. Syawal. Jadi ketika masuk bulan Syawal Bapak Ibu, kita akan melihat perubahan-perubahan dari setiap umat Islam. Irtafa, meningkat akhlaknya menjadi lebih baik, meningkat ibadahnya, meningkat amalan solehnya, meningkat keimanannya, meningkat ketakwaan, seluruhnya meningkat. Seluruhnya meningkat. Baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan, dia akan menjadi hamba yang soleh, hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian arti yang kedua yaitu adalah ibtidaul khair. Ibtidaul khair. Syawal itu adalah bulan yang mana paling bagus. Paling bagus, termasuk paling bagus untuk kita memulai segala sesuatu hal-hal yang baik. Itu di bulan Syawal. Makanya banyak
orang-orang yang berpendapat di luar sana itu berpendapat dulu orang-orang jahiliyah itu mereka itu sangat khawatir untuk menikahkan anak-anaknya di bulan Syawal atau mereka menikah di bulan Syawal. Itu khawatir orang-orang jahiliyah itu. Maka hal tersebut ditepis langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukannya kalau dulu kan bulan Safar Rasulullah akhirnya menikahkan anaknya di bulan Safar untuk menepis, karena orang banyak berpendapat bahwasanya bulan Safar itu bulan bala macam-macam, bulan turunnya bala, turun sial segala macam, ditepis oleh Rasulullah. Rasulullah menikahkan anak-anaknya itu di bulan Safar. Nah, di bulan Syawal begitu juga orang-orang jahiliyah mengatakan tidak bagus ini. Bulan Syawal tidak bagus untuk memulai kebaikan, untuk apalagi menikahkan atau lagi menikah, tidak boleh di bulan Syawal. Maka ditepis langsung oleh Rasulullah SAW. Kata Aisyah radhiyallahu anha, tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Syawal. Rasulullah itu menikahkan aku itu di bulan Syawal. Rasulullah telah menikahkan aku di bulan Syawal. Ini untuk menepis Bapak Ibu bahwasanya bulan Syawal adalah bulan yang bagus untuk kita memulai kebaikan. Apapun itu profesi kita sebagai pengusaha, pengen memulai usaha kita, maka di bulan Syawal bagus. Pengen memulai apapun ibadah kita, misalnya tidak pernah sholat duha, misalnya sholat duha dimulai di bulan Syawal, itu adalah sesuatu yang bagus. Intinya Bapak Ibu, memulai segala apapun kebaikan itu bagus. Ibtidaul khair itu dilakukan di bulan Syawal. Jadi jangan ada lagi orang-orang yang beranggapan tidak boleh Ustaz ngadu ke acara bagus-bagus, tak hati. Uang banyak, habis lebaran ini paling banyaknya acara tuh habis lebaran. Pernikahan itu paling banyak dah habis lebaran. Hari Senin ada acara, Selasa acara, dah habis. Kenapa? Karena memang bulan Syawal adalah bulan yang baik untuk kita memulai kebaikan, apalagi di dalam menikahkan anak-anak kita. Nah, ini bulan yang bagus. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, intinya kita berharap semoga amal-amal kita di Ramadan kemarin itu diterima sama Allah. Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah Ramadan yang terakhir itu Ramadan kemarin adalah bukan Ramadan terakhir dalam kehidupan kita. Semoga kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di Ramadan yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadza minni ma aqulu lakum wa la'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang bertanya jatuhi. Tadi di sini pas apa? Pas azan, hujan. Ya gerimis lah, paling kita gerimis ya. Siapa nak tanya? Anda. Boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak yakinnya banyu itu banyak apa dikit drum itu tuh? Dah gini, posisi ketika ragu itu tuh banyak apa dikit? Lagi dikit. Nah, sekarang gini, kan ada istilah banyu itu namanya banyu suci mensucikan, ada yang banyu suci tapi tidak mensucikan. Ya dah. Adapun air yang terkena sabun, bekas air sabun kan? Ya dah. Ya simple, kalau seandainya Bapak nyingok masih banyu itu masih bersih, belum ada buteknya, belum ada apa kan ketahuan kita tuh banyu tuh bekas cabuan sabun kan ketahuan pasti kan. Kalau masih bersih jernih walaupun lah ketibu apa percikan banyu sabun tapi masih bersih tak masalah. Karena apa? Karena kita jingok masih bersih banyu. Belum seolah-olah seperti tercampur oleh sabun. Jadi kalau masih seperti itu ya boleh sah-sah baik, masih sah air wudunya. Cuma yang jadi masalah ketika air itu sedikit takutnya menjadi air yang mustakmal. Nah, itu yang jadi masalah. Bukan masalah air terkena air sabun ini bukan. Tapi kalau air sabun tadi kalau masih Bapak jingok, masih bersih banyunya. Walaupun Bapak pecik-pecikan sabun ini banyak lah masuk. Cuma masih bening banyunya. Ya dah kati mambu sabun ini masih bening, dah kati keruhnya sah. Masih sah itu. Cuman yang jadi masalahnya bukan di situ sebenarnya. Takutnya menjadi air mustakmal. Bapak bekas wudu, percikan wudu tadi itu masuklah ke air sedikit tadi itu nah. Nah, itu yang takutnya menjadi air mustakmal takutnya. Ya. Itu kan sudah tersentuh di tubuh kita. Apakah itu air yang masih sedikit tadi kita ambil ataukah itu masih suci? Waktu kita ambil dari kayu tadi kan masih ada tersisa sedikit. Kemudian waktu kita ambil lagi kekurangan daripada air itu. Oh gini, paham mana? Jadi gini contohnya, ini bagus juga pertanyaannya. Jadi kita biasanya kan ngempet banyu nih, canting, canting kesigam, masih ada sisa di canting itu, kita ambil lagi, biar penuh lagi, boleh, karena banyu sisa di canting belum tergunakan, tak apa-apa. Tapi kalau seandainya banyu itu sudah kena, banyu campaan tadai di bawahnya canting lagi, kita ambil lagi tak boleh. Boleh untuk basuhan sunnah boleh. Untuk basuhan yang kedua ketiga, karena basuhan kedua ketiga kan sunnah, tak apa-apa. Tapi kalau untuk basuhan pertama kita gunakan dasar. Kenapa? Karena sudah air mustakmal. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina fi dinina. Allahumma ihdina bihudak waj'alna mimman yusari fi ridha wa la tuwallina wa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asab. Allahumma aghna bil 'alim wa zayyina bil halim wa akrimna bit taqwa wa jamia bil 'afiyati rabbil rahimin. Wa subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.